Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang telah diberikan. Di sini kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Abdi Rahmat dan ada Muhammad Safril, Frederika Widyastuti, Muhammad Fajrin dan Ahmad Mujahid Malhadi. Materi pertama yaitu sejarah game. Di abad 21 ini, game online adalah cerminan paling nyata dari pesatnya jaringan komputer yang berskala kecil sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. Game online saat ini sangat berbeda dengan game online yang diperkenalkan untuk pertama kalinya. Sebelum boomingnya, game online ditemukan pertama kalinya pada tahun 1960 yang awalnya berupa game simulasi perang. Perkembangan game online selanjutnya diperkenalkan dalam skala network kecil LAN, dikenal dengan game multiplayer karena boomingnya warnet seperti StarCraft, World of Warcraft, Age of Empires rata-rata bertipe RTS atau Real Time Strategy. Berikut perjalanan game online di Indonesia. Yang pertama ada 2001 Nexia. Game online yang muncul pertama kali di Indonesia adalah Nexia. Game ini berjenis RPG. Keluaran boleh game yang dapat dimainkan secara multiplayer dengan grafik sederhana berbasis 2D. Yang kedua, era Ragnarok pada tahun 2003 sampai 2006. Disinilah era di mana para pemain game online mulai mengidap penyakit kecanduan game online sampai rela menginap di warnet berhari-hari. Pada era ini, sumber utamanya adalah game online legendaris. Ini Ragnarok Online yang khusus dimainkan di PC. Yang ketiga, revolusi game online pada 2006 sampai 2007. Pada tahun ini dimulailah revolusi game online di Indonesia, di mana game-game mulai membutuhkan spesifikasi komputer mumpuni karena muncul game-game MMORPG 3D dengan grafik yang baik. Keempat, menjamurnya game center pada tahun 2008. Semenjak game online menjadi full 3D, kian menjamurlah warnet-warnet khusus game yang dikenal menjadi game center. Game center ini bisa beroperasi 24 jam dan selalu penuh dengan para gamer yang rata-rata didominasi anak sekolah. Yang kelima, era MMOFPS pada tahun 2009 sampai 2013. 2009 menjadi era baru genre game FPS atau First Person Shooting, yaitu Point Blank yang dirilis oleh Game School. Point Blank muncul di saat yang tepat karena belum ada rival sehingga menjaring para gamer MMORPG menuju MMOPS. Yang keenam, era mobile gaming Android pada tahun 2015 sampai 2016. Seiring penggunaan smartphone berbasis Android yang mulai banyak dipakai, menjadikan game-game Android banyak dimainkan melalui Google Play Store. 2015 ini ada game Clash of Clans dari Supercell yang mampu meraup user banyak. Game bertipe strategi ini dimainkan secara masif online dengan bentuk permainan dua orang saling menyerang kastil, masing-masing menggunakan armada organik dan organik. Berikutnya ada era MOBA atau Battle Royale pada tahun 2017 sampai 2019. MOBA memfokuskan diri pada pertempuran yang terjadi di arena, di mana seiring waktu strategi yang digunakan untuk memenangkan permainan dapat bermacam-macam, mulai dari mengambil objektif, membunuh hero, atau mengumpulkan gold dengan membunuh non-controllable karakter atau creep atau minion. Berikutnya, Battle Royale. Fenomena game bergenre Battle Royale telah dirasakan para gamer di seluruh dunia. Genre tersebut merupakan game yang memadukan antara survival, shooter, multiplayer, dan open world. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat soal nomor 2 yaitu jenis game. Yang pertama yaitu game konsol. Permainan konsol adalah
permainan video yang dimainkan pada konsol permainan dan bukan pada komputer pribadi maupun mesin dingdong. Konsol permainan ini biasanya terhubung pada televisi dan menghasilkan gambar serta suara. Permainan ini dimainkan dengan menggunakan alat genggam yang terhubung ke konsol permainan, yang disebut controller. Controller ini memiliki sejumlah tombol dan kontrol arah yang masing-masing menggerakkan dan memanipulasi gambar di layar televisi. Kemudian yang kedua yaitu PC game personal. Komputer game adalah permainan yang dimainkan di komputer pribadi, bukan pada video game, konsol, atau mesin arcade. Game PC yang dibuat oleh pengembang satu atau lebih permainan, biasanya bersama dengan spesialis lainnya seperti seniman dan permainan, dan dipublikasikan baik secara mandiri atau melalui penerbit pihak ketiga. Dan ketiga yaitu mobile game. Mobile game yaitu yang dapat dimainkan atau khusus untuk mobile phone atau PDA. Sekian dari penjelasan singkat saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. 3 genre game. A. RPG Role Playing Games. Game RPG adalah sebuah game di mana player memainkan suatu tokoh yang ada dalam game. Di dalam game ini biasanya terdapat unsur seperti experience point atau perkembangan karakter yang kita mainkan sehingga membuat karakter kita naik level dan semakin kuat. Unsur cerita dalam game RPG sangat kental. B. FPS First Person Shooter. Game shooter sudah pasti game tembak-tembakan. Unsur pentingnya pasti senjata api baik modern maupun jadul. FPS sudut pandang orang pertama, biasanya cuma kelihatan tangan dan senjata sama crosshair. C. TPS. Game ini hampir mirip dengan FPS, bedanya hanya pada sudut pandang yang ketiga, kelihatan badan dari karakter yang kita mainkan. D. Real-time strategy adalah sebuah genre atau jenis game yang menugaskan pemain untuk membangun dan mengembangkan kekuatan, termasuk di dalam kerajaan, markas besar, dan berbagai macam pasukan yang biasanya sangat masif. Dalam jenis game ini, pemain dituntut untuk dapat mengatur pola serangan dan pertahanan dalam kurun waktu yang sama. E. Strategi adalah genre game yang memiliki gameplay untuk mengatur suatu unit atau pasukan untuk menyerang markas musuh dalam rangka memenangkan permainan. Biasanya di dalam game strategi kita dituntut untuk mencari gold untuk membiayai pasukan kita. F. Sport. Game bergenre sport juga sangat banyak peminatnya karena dalam permainan seperti pada suasana olahraga sungguhan sehingga permainan ini sangat menarik. G. Simulation. Game simulasi adalah kategori game yang mementingkan unsur real seperti kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam permainan simulasi ini seperti bahan bakar, makanan, haluan saat berkendara mobil, dan masih banyak lagi lainnya. Selain kesulitan di atas, kontrol game dari game simulasi juga cukup rumit dan terdiri dari banyak sehingga membutuhkan memori yang baik untuk memainkannya. A. Adventure. Game adventure atau game petualangan yaitu game yang lebih menekankan pada jalan ceritanya. Game jenis ini membuat kita ataupun anak-anak mampu berpikir bagaimana menganalisa tempat secara visual, memecahkan teka-teki, maupun menyimpulkan rangkaian peristiwa dan percakapan karakter. Bahkan sampai penggunaan benda-benda yang ada di sekitarnya. E. Racing merupakan sebuah genre dari video game, di mana game
di mana dalam gameplaynya pemain bisa merasakan balapan seperti di dunia nyata. Berbagai peraturan juga diadopsi untuk menjadikan game ini semakin menarik untuk dimainkan. Meskipun ada beberapa game yang menambahkan tantangan lain untuk meningkatkan keseruan dalam bermain. Fighting, yang membuat permainan di genre fighting game itu sangat berbeda dibandingkan dengan tipe pertandingan e-sport. Di genre game lain itu, menang atau kalah itu murni dari skill seorang pemain sendiri. Tidak ada random faktor seperti luck, dan dalam game atau apapun mengandalkan tim skill. MMOG. Dalam bermain peran RPG yang dapat diakses oleh banyak pemain secara massal untuk bermain bersama dalam dunia maya yang terus berkembang pada saat yang sama melalui sambungan internet dan LAN. Semua bermain peran, seorang pemain berperan sebagai tokoh karakter yang seolah-olah berperan di dalam dunia fiksi ilmiah atau dunia fantasi yang melakukan sejumlah kegiatan peran. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin dengan stambuk 162412. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai elemen pembentuk paragame. Nah, elemen pembentuk paragame ini ada dua. Yang pertama itu formal element, yang dimana formal element ini merupakan elemen-elemen pembentuk struktur paragame. Elemen formal ini terdiri atas pemain, tujuan, prosedur, aturan, sumber daya, konflik, batas-batas, dan hasil akhir. Nah, yang kedua itu ada dramatis element, yang dimana dramatis element ini adalah bagian dari game yang dapat memberikan kesan emosional bagi para pemain. Sekian dan terima kasih. Poin kelima yaitu sistem dynamic element. Dalam hal ini, dinamika dapat dideskripsikan sebagai gameplay. Komponen ini merupakan hasil interaksi antara mekanisme dan pemain yang ada pada game. Dinamika menentukan apa yang terjadi dengan player ketika mekanisme bekerja. Jika mekanisme tidak dapat terlihat oleh pemain, namun dapat mengarahkan pemain ke jalur permainan yang benar, maka berbeda dengan dinamika.